Sehingga kalau kita mau melihat siapakah mereka yang paling beruntung di dunia, bahkan bukan cuma beruntung di dunia, tapi juga mereka beruntung di padang mahsyar, bahkan mereka beruntung di akhirat, bahkan mereka beruntung sebelumnya di alam barzah. Jawabannya adalah yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi kita Muhammad. Kalau kita menyimpulkan daripada hadis-hadis Nabi, ada beberapa orang, dan semoga kita semua termasuk daripada golongan tersebut, sehingga kita termasuk cinta dan dekat kepada Nabi Muhammad sehingga dicintai oleh Nabi Muhammad. Siapa mereka? Yang pertama adalah akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarakum alaiya salatan. Yang paling dekat nanti kedudukannya denganku kelak nanti di padang mahsyar. Kalau di padang mahsyar yang paling dekat berarti di akhirat juga paling dekat. Kalau di akhirat paling dekat berarti di surga juga paling dekat. Siapa yang paling dekat? Yang paling dekat adalah yang paling banyak salawatnya kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqah. Yang paling dekat kedudukannya kelak nanti denganku di hari kiamat itu adalah paling baik akhlaknya. Dan kita tahu semuanya bahwasanya akhlak yang baik itu adalah merupakan amalan kebaikan yang paling sulit untuk kita laksanakan. Amal kebaikan manusia itu terbagi menjadi dua. Amal kebaikan yang hanya kita lakukan untuk Allah, dan yang kedua amal kebaikan yang kita lakukan untuk Allah berkaitan dengan manusia, yaitu yang diistilahkan dengan hablum minallah wa hablun minan nas. Tapi hablum minallah bukan lebih sulit daripada hablum minan nas. Hablum minan nas lebih sulit, karena hablum minallah itu pada dasarnya itu dibangun dan dibina dengan musamahah. Sebelum kita bertaubat, Allah menginginkan dan Allah berkehendak kita bertaubat, dan Allah mau berikan taubat kepada kita kapan kita bertaubat. Sebelum kita meminta ampun, Allah sudah berkehendak untuk mengampuni. Itu Allah SWT. Tapi kalau terkait dengan manusia, hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya itu berdasarkan kepada musyahah. Apa itu musyahah? Musyahah itu adalah perhitungan. Aku kenal sama kamu, aku baik. Aku nggak kenal, maka anggap seperti orang lain. Itu manusia. Sehingga apa? Kalau sudah muamalah kita dengan manusia itu berdasarkan kepada musyahah, maka berarti kesulitan akan kita dapatkan lebih banyak ketimbang kesulitan yang kita dapatkan ketika kita merajut hablum minallah itu. Yang ketiga adalah insya Allah para wali santriwati yang berhak mendapatkannya. Apa itu kata Muhammad? Barang siapa yang punya anak perempuan 2, 3 atau lebih atau kurang dari itu, kemudian dia itu baik mendidiknya sampai dia kawin, tidak ada masalah, nggak narkoba, nggak pacaran, nggak chattingan, bukan termasuk yang masuk di medsos dan sebagainya, maka kata Nabi Muhammad, aku bersamanya kelak nanti di surga seperti ini, bertetangga dengan Nabi Muhammad. Beruntung wali santri yang santriwatinya nggak masuk di medsos, nggak majang foto profil. Beruntung bagi wali santriwati yang tidak pernah ada chattingan dengan laki-laki. Kenapa? Santriwati tersebut akan mengangkat ayahnya sampai ke derajat yang paling tinggi, derajatnya para sahabat Nabi yang berhak mendapatkannya, yaitu bertetangga dengan Nabi Muhammad. Tidak ada wali santri putra yang mendapatkan itu, nggak ada, cuma wali santri putri. Kenapa demikian? Karena memang menjaga harkat dan martabat serta marwah seorang wanita di akhir zaman sesuatu yang paling sulit. Kenapa orang-orang jahiliyah itu kalau sudah punya anak perempuan itu dibunuh hidup-hidup? Kenapa dibunuh hidup-hidup? Supaya tidak hidup lagi anak yang sepertinya, nggak dilahirkan kembali anak yang sepertinya. Jadi kedangkalan pikiran mereka, akal mereka sampai segitunya, sampai kemudian mereka itu tidak mau membunuhnya, tapi dibunuh, ditanam dalam kubur dalam keadaan hidup-hidup. Kenapa? Karena menjaga seorang wanita tidak menjadi pencoreng nama baik keluarga sulit sekali. Itu di zaman jahiliyah dulu. Bagaimana dengan zaman sekarang ini?